Santo Lukas, pengarang Injil. Lukas lahir di Antiokhia dari sebuah keluarga kafir. Pada masa itu, Antiokhia adalah kota termasyhur ketiga di Kekaisaran Romawi karena luas dan makmur. Kesanalah orang-orang Kristen pertama menyebar karena penganiayaan orang-orang Yahudi. Di sana mereka mewartakan Tuhan dan berhasil mempertobatkan banyak orang kafir, baik Yahudi maupun Yunani. Salah satu orang Antiokhia yang bertobat ialah Lukanos, atau lazim dikenal dengan Lukas. Beliau seorang tabib terkemuka di kota itu. Setelah bertobat, ia menggabungkan diri dengan Paulus, menemaninya dalam perjalanan misioner ke Makedonia dan bersama dia ke Yerusalem dan ke Roma. Di Yerusalem, Paulus ditangkap, lalu ditahan dalam penjara selama 2 tahun. Lukas mengunjunginya dengan setia. Sangat boleh jadi bahwa pada waktu itu Lukas mulai mengumpulkan bahan-bahan yang dipergunakan dalam menulis Injilnya dan bagian pertama Kisah Para Rasul. Dari bahasa yang halus dan keahliannya dalam mengarang, diketahui bahwa Lukas adalah seorang yang terdidik. Pandangannya tentu sangat dipengaruhi oleh pandangan dan ajaran Paulus. Ia, sebagaimana Paulus, menekankan bahwa keselamatan Allah dimaksudkan bagi semua bangsa. Ia menaruh perhatian khusus terhadap orang-orang miskin dan hina dina, dan ia suka menunjukkan bagaimana Allah berbelas kasih kepada manusia dengan rela mengampuni. Ia juga menampilkan peran wanita-wanita yang turut serta melibatkan diri dalam tugas perutusan Kristus, serta dengan setia melayani dia serta para rasul. Ia seorang yang bekerja dengan teliti dan memeriksa kebenaran cerita yang didengarnya. Di samping Injil, Lukas juga menulis kisah para rasul yang menggambarkan perkembangan gereja dari saat Kristus naik ke surga sampai saat Paulus tiba di Roma. Menurut Lukas, kabar gembira ditujukan kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang yang lemah dan hina dina, kepada kaum fakir, miskin, dan para pendosa. Oleh karena itu, Injil Lukas biasa disebut Injil Kerahiman Allah atau Injil Cinta Allah. Lihat saja, misalnya peristiwa pembangkitan anak muda dari Naim dan belas kasih Yesus pada ibunya, sikap Yesus kepada Maria Magdalena yang mengurapi kaki Yesus, kisah Zakeus, pemungut cukai. Dari antara perumpamaan di dalam Injilnya, terdapat 2 perumpamaan yang sangat indah, yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang dan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Sebagai pengarang Injil, ia diberi lambang lembu yang dikenal sebagai binatang persembahan karena ia memulai Injilnya dengan Imam Zakaria yang membawa korban persembahan di Bait Allah Yerusalem. Lukas meninggal dunia pada usia 84 tahun sebagai martir. Ia dihormati sebagai pelindung para pelukis. Santo Lukas, doakanlah kami.